tsunami menghantam rumah roboh, tapi masjid masih tetap tegak berdiri sebagai Allah. Maka ini yang kita pertahankan. Madamatis samawati wal ard, selama alam terkembang, langit masih menjadi atap, bumi masih menjadi lantai, pahala mengalir ke makam kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kubur kita tetap terang benderang. Kenapa kubur kita terang? Karena anak-anak mengaji di malam gelap itu, mereka tetap baca Quran. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak berkata, kalau sudah jam 6 sore, sini mandi cepat ke masjid, ngaji. Mama nggak ngaji, mama ada sinetron yang mau ditonton. Nggak bisa begitu, Bu. Ibunya harus ngantar anak. Ini banyak ini ibu-ibu ngantar anak ke musola pakai celana pendek, rambutnya di muka, diimbus nangis. Di Aceh nggak ada itu. Bukan cerita di mana? Sinetron. Di Aceh semuanya. Di Aceh jangankan ibu-ibu, jangankan emak-emak, pramugari pun pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi di rumah jilbab proses. Kaos kakinya panjang. Oh, Ustaz nengok juga. Saya nggak nengok, cuma tetap. Saya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama ceramah, jamaah sekalian, jaga aurat anak gadis kita, jaga bajunya tetap panjang, jilbabnya tetap panjang. Takut orang sama ceramah. Pulang dari pengajian dibuka. Kok nggak takut sama Allah? Bisa dong pulang. Lalu kenapa pramugari itu takut? Bukan karena ceramah. Takut kenapa? Karena peraturan daerah. Perda namanya. Di Aceh namanya bukan perda, namanya apa? Kanun. Yang buat kanun ini siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Yang milih dewan itu siapa? Rakyat. Milihnya kapan? 17 April hari Rabu pagi. Maka pilihlah orang yang peduli ajaran Islam, yang peduli daya, yang peduli jilbab, yang peduli hijab, yang peduli qanun, yang peduli syariat Islam. Apa kelebihan Aceh dengan daerah lain? Otonomi khusus penerapan syariat Islam. Itu yang membuat negeri ini akan tetap menjadi seperti yang dikatakan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amerika itu baldatun thayyibatun, negeri banyak pekerjaan, tapi Rabbun belum tentu ghafur. Maka harapan kita, negeri kita aman, damai, tentram. Makanya jangan sampai golput, jangan sampai golput, jangan sampai kena money politik, jangan sampai penyebaran hoax, jangan menebarkan ujaran kebencian. Pesan Bawaslu dan Bawaslu Gini kayak ini buat, kayak ini dulu buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masyarakatnya ikut memilih, maka insya Allah orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab, orang yang sudah bangun masjid, orang yang peduli kepada masjid, pasti akan terpilih wakil rakyat sesuai dengan yang memilihnya. Betul? Tapi kalau yang milihnya takau, maka yang dipilih juga teror. Sesuai lah dia. Makanya jangan sampai orang yang soleha yang baik-baik ini Lu betul dah dah. nakalnya Lumai belakang mo. Plok pemain suruh no. Ayo. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kok kayak gini dulu? Pesanan Pak Ustaz. Ya ingat, saya kemarin tapi akbar yang pertama di sana. Ada apa ini? Ini ada yang ngasih 200.000 Pak Ustaz. Apaan? Pakai baju Spiderman ya? Enggak. Sedangkan Masjid Raya pesan. Untuk beli semen. Belum batu kerikil. Dan ini duit haram nih Pak Ustaz. Duit sogok. Itu duit umat. Mengembalikan uang umat kepada Kayak gini buat. umat, punya umat. Balikan kepada umat. Tapi saya umat juga Pak Ustaz.
mulai dia bermain. Kata Ustaz Somad kemarin mengembalikan uang umat kepada umat. Ini dia tanya Ustaz, selama ini dia, saya ini umat apa tidak? Oh kamu umat. Dah balik di sini aja lah. Ar-Razi wal Murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna laknat? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Padahal kita ini yang diinginkan ingin mendapat rahmat. Makanya di Aceh almarhum al-Fatihah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma fir lahu warhamni. Yang kita inginkan ini rahmat. Mengambil uang sogok, money, politik, money, duit, politik. Kalau tak ada politik, tak ada duit itu mengalir karena politik. 5 tahun sekali aja dia turun. Kalau tidak, dia tidak akan ada. Oleh sebab itu maka jangan sampai. Sudah tolong dia kasihnya haram 2 juta. Banyak. Sekali haram tetap 2 juta bisa haram. Kalau sudah bagi 2 kan ulama tidak sepakat. Sebagian ada juga yang mengatakan. Saya baca beberapa kitab ternyata kemarin yang saya sampaikan usahaan itu baru 1 mazhab saja. Ada 3 mazhab lagi yang mengatakan makruh. Jadi gimana Pak Ustaz? Sebenarnya masih makruh agak dekat-dekat ke haram. Kalau untuk Ustaz 1,5 juta halal. Ustaz hancur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selamatkan umat ini. Oleh sebab itu makanya sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah tablik akbar, habis itu sarapan, habis itu kerahkan masyarakat, maka terbantulah bapak-bapak dari kepolisian, tentara, Bawaslu, Panwaslu, maka terpilihlah putra-putra bangsa yang terbaik-terbaik, yang gambar-gambarnya sudah bersebaran. Jangan usah nyalek ini. Jangan cari agak level main. Caleg juga yang fotonya manjat-manjat pakai kayu. Kalau saya foto saya bukan di kayu nih. Bapak Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang diinginkan Ustaz Somad ya, Ustaz Somad tidak ingin ubah makanan, betul. Mubazir itu kan buang-buang minuman, betul. Mubazir itu kan buang-buang pakaian, betul. Ada satu mubazir, apa dia? Membuang suara umat Islam kepada yang tidak layak untuk menerima amanah. Itu juga salah satu bentuk mubazir. Terus maka tadi drone, rupanya ikan terbang bawah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pertemuan kita petang ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 5.15. Sekarang jam 6.15. Ternyata saya sudah ceramah 60 kode etik di militer. Terasa saya tadi nyangka ini kalau begini keadaannya panas, jamaah sudah petang, paling-paling ini kultum kuliah 7 menit aja selesai nih. Rupanya bisa saya ceramah sampai 60 menit di lapangan Blang Hasan. Maka mudah-mudahan pertemuan kita ini di dunia, di akhirat pula nanti kita dicari oleh Allah. Apa kata Allah di padang mahsyar nanti, di tanah lapang di padang mahsyar, ainal mutahabbuna bi jalali, mana dulu mereka yang di dunia berkasih sayang karena aku. Yang datang ini orang Melayu dari provinsi Riau menyeberangi Sumatera, naik pesawat dulu agak dekat dulu ke Aceh ini, sekarang makin jauh. Dulu dari Pekanbaru, sekarang dari Pekanbaru ke Jakarta dulu. Habis dari Jakarta baru terbang lagi ke Medan. Dari Medan baru ke Lok Semawi. 3 kali naik pesawat. Naik pesawatnya nggak apa-apa. Jumpa pramugari ini yang bahaya. Hilang bacaan Quran kita.